这9窍金丹，借助心脏循环之血不断冲刷，妖力才会流遍全身，发毛为时生机已断，肌若吞服，必死无疑。妖力才会流遍全身，发毛稀碎，好好的活下去。 Halo semuanya, kembali lagi bersama para jagoan di sini. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, admin akan melanjutkan cerita dari Immortality Part 2. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya dan tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan di mana kini memperlihatkan Pang Han yang tengah melakukan pelatihan. Bersamaan dengan itu, tak disangka di sana tiba-tiba terlihat adanya seseorang yang tengah terbawa arus sungai. Jelas itu langsung membuat Pang Han menjadi sangat terkejut. Dirinya lantas langsung menghampirinya dan mencoba menolongnya. Akan tetapi hal itu memang terlambat di mana saat ini orang tua itu telah tewas dan dia adalah Bai Chan. Awalnya Pang Han berencana akan melamporkan pada keluarga Han, akan tetapi setelah dipikir ulang nampaknya rencana itu sudah pasti akan merugikan bagi dirinya. Dikarenakan jika anggota keluarga Pang mengetahui Pang Han melakukan pelatihan bela diri, maka sudah dipastikan dirinya akan mendapatkan hukuman dari keluarga itu. 不行，人已至死，还是入土为安。 Di sisi lain terlihat saat ini Peng Qingsu juga sangat kesakitan. Nampaknya hal itu merupakan efek dari pertarungannya dengan Bai Chan. Awalnya kedatangan dari Peng Qingsu akan dirayakan, akan tetapi mengingat kondisinya yang sekarang, maka niatan tersebut akhirnya ia batalkan. 你让二叔取消迎归宴，带我接下圣旨节，完事你和二叔立刻来见我。 Kembali ke tempat Pang Han. Di sana Pang Han kemudian berencana untuk menguburkan mayat dari Bai Chan. Akan tetapi saat menyeretnya tiba-tiba terlihat sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Melihat hal itu tentu ia menjadi penasaran dan langsung mengambilnya. Dirinya yang tak sengaja menghirupnya merasa sangat terkejut setelah efek yang telah ia rasakan yang sangat luar biasa. Di sana Pang Han juga mulai berasumsi bahwa benda yang ada di tangannya itu merupakan sebuah eliksir yang ada di keluarga Pang. Namun sesuatu yang tak disangka akhirnya terjadi, di mana Bai Chan seketika terbangun setelah menghirup esensi dari batu itu. Sontak Bai Chan langsung menyerang Pang Han dan mengatakan bahwa dirinya merupakan orang dari Sekte Bintang. Di sana Bai Chan lantas menjelaskan terkait pil Jiu Qiu yang dapat menyembuhkan lukanya dengan sesaat. Nampaknya pertemuan ini memanglah sebuah takdir, di mana di sana Bai Chan mulai mengamati Pang Han yang merupakan seorang budak dari keluarga Pang. Tak hanya itu, Bai Chan juga melihat punggung Pang Han yang terdapat beberapa goresan akibat penindasan keluarga Pang. Melihat hal itu tak disangka tiba-tiba Bai Chan langsung menawarkan Pang Han untuk menjadi muridnya. Dirinya juga berencana akan memberikan kedua pusaka yang telah ia dapatkan. Namun syarat untuk itu semua Bai Chan meminta Pang Han untuk membalaskan dendamnya pada Peng Qingsu. 为我报仇这口，你日后功夫必会突飞猛进，只需要杀了方清雪那个恶妇。 Mendengar hal itu, Pang Han juga mulai terus berpikir terkait keputusan yang akan ia ambil. Di mana syarat dari Bai Chan saat ini memanglah sejalan dengan Pang Han yang selalu ditindas dan diremehkan oleh keluarga Pang. Tak hanya itu, ia juga memang ingin balas dendam pada Peng Qingwei yang selalu menghukum dirinya tanpa belas kasih. Setelah memikirkan semuanya, Pang Han akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran dari Bai Chan. 师傅在上，请受徒儿一拜。 Dan kini Pang Han telah resmi menjadi seorang murid dari Sekte Bintang, di mana Sekte Bintang merupakan salah satu sekte yang tergabung dari 10 besar sekte di dunia. Di sana Bai Chan juga mengatakan terkait rencana awalnya yang akan memulangkan 2 pusaka pada ketua Sekte Bintang. Akan tetapi kondisi yang tidak memungkinkan mengharuskan dirinya memberikan 2 pusaka itu pada Pang Han.
Bersamaan dengan itu, Bai Chan juga langsung melakukan tindakan untuk menyatukan pil Jiu Qiao dengan tubuh Pang Han. Saat yang sama, Bai Chan juga terus menjelaskan terkait efek dari pil tersebut yang tentu sangat luar biasa, di mana pil Jiu Qiao memungkinkan bisa mempercepat latihan dari penggunanya. Kondisi Bai Chan yang memang sudah sekarat membuat dirinya langsung mati setelah melakukan penggabungan pil dengan tubuh Pang Han. 妖力才会流遍全身，发毛稀碎，好好的活下。 Di sisi lain terlihat saat ini Peng Qingsu yang sedang memikirkan terkait kematian Bai Chan yang belum dengan jelas. Untuk itu ia pun kemudian memerintahkan anak buahnya untuk pergi ke sungai Luyuan dan mencari mayat dari Bai Chan. Kembali ke tempat Pang Han yang saat ini Bai Chan telah ia kuburkan. Tentu kondisi ini memang sangatlah menyedihkan bagi Pang Han, di mana ia baru saja mendapatkan seorang guru dan kemudian berpisah seketika. Namun nampaknya Bai Chan juga bukanlah orang biasa, di mana di sana juga terdengar perkataannya yang mengharuskan Pang Han untuk menemuinya setelah melakukan pelatihan. Di mana di masa depan Bai Chan akan mengajarkan beberapa teknik yang telah ia kuasai. Tanya itu, Bai Chan juga mengatakan bahwa Pang Han harus mempelajari pusaka dari lukisan naga Huang Quan yang masih terdapat sebuah misteri di dalamnya. Mendengar hal itu, Pang Han lantas bertekad untuk memenuhi semua permintaan gurunya itu. 以后就要靠你自己了。徒儿定当完成遗愿，救您重生。 Keesokan harinya di kediaman keluarga Pang, di mana di sana terlihat petinggi keluarga tengah memberikan sebuah informasi terkait Peng Qingsu yang akan memilih orang terbaik untuk mengikutinya pergi ke Gunung Yuhua dan tinggal di puncak petir ungu. Mendengar hal itu, Pang Han nampaknya sangat menginginkannya. Namun kembali ia selalu mendapatkan perlakuan layaknya orang yang tidak bisa meraih keinginannya itu. Di mana petinggi itu mulai merendahkan dan meremehkan Pang Han. 都静静，都静静，都不知道在干什么，也想去羽化仙山。走了。 Setelah itu di malam harinya, seperti biasa ia selalu melakukan pelatihan bela dirinya. Tekad yang begitu kuat membuat dirinya tanpa lelah terus melakukan pelatihan. Hari demi hari ia lalui. Semua jurus yang pernah ia lihat kini mulai ia praktekkan. Semua gerakan akhirnya mulai ia kuasai. Di mana kekuatan Pang Han saat ini memanglah telah meningkat pesat dan dapat menguasai 5 teknik sekaligus. Tentu hal itu belumlah cukup, di mana kini Pang Han kembali mengintip para murid yang tengah berlatih. Malam harinya Pang Han juga kembali mempraktekkan semua gerakan dan jurus yang telah ia lihat sebelumnya. Semua teknik dan gerakan dari keluarga Pang akhirnya ia dapat kuasai. Dan dengan sekejap Pang Han akhirnya bisa mencapai ranah tingkat 5, yakni di ranah mistis. Nampaknya kecepatan pelatihan itu tak luput dari bantuan sebuah pil Jiu Qiao yang telah bergabung dengan tubuhnya. Dirinya juga tidak mengira bahwa hanya dalam jangka waktu 1 bulan ia akhirnya bisa mencapai tingkatan ke-5 mistis. Di sisi lain terlihat saat ini Pang Zhen yang tengah melapor terkait dirinya yang telah menelusuri sungai Loyuan selama 1 bulan. Akan tetapi sampai saat ini semua bawahannya memanglah tidak menemukan mayat dari Bai Chan. Tentu dengan situasi ini Peng Qingsu lantas menyimpulkan bahwa Bai Chan memanglah belum tewas. Tak hanya itu, Peng Qingsu juga mulai berasumsi bahwa Bai Chan telah memakan pil Jiu Qiao untuk menyelamatkan hidupnya. Dengan itu, ia pun akhirnya memutuskan untuk menghentikan pencarian dari Bai Chan. Bersamaan dengan itu, petinggi lainnya juga melaporkan terkait pemilihan semua orang yang akan pergi ke Gunung Yuhua. 你先行一步，提前赶往羽化山。请为天资卓越，定能通过考核。 Scene kemudian berpindah di Barakuda, di mana di sana terlihat Pang Han yang masih mengurus kudanya. Hari-harinya memanglah seperti itu. Nampaknya saat ini Pang Han sangat sedih karena akan ditinggal kuda kesayangannya itu. Tak lama setelah itu tiba-tiba di sana datanglah segerombolan orang yang tengah melakukan patroli. Pang Han yang masih berada di Barakuda tak disangka malah dituduh sebagai pencuri. Ia pun lantas langsung dipukuli oleh semua orang yang ada di sana. 一定要检查好，不能出半检查。 Di
Di sisi lain tak disangka di sana juga ada Peng Qingsu yang terus mengamatinya. Pukulan demi pukulan terus ia terima, membuat akhirnya Pang Han menjadi tak tahan. Semua orang kini dengan sekejap dapat dikalahkan oleh dirinya. Keributan ini jelas mengundang semua orang dan bahkan petinggi keluarga juga ada di sana. Seperti biasa, ia memang selalu meremehkan Pang Han dan menganggap dirinya seorang budak yang tidak berguna. Saat yang sama petinggi di sana juga langsung memerintahkan semua orang untuk segera menangkap Pang Han. Akan tetapi tak disangka di sana Peng Qingsu akhirnya muncul. Pang Han yang melihat hal itu ia menjadi terkejut. Di mana kini ia akhirnya bertemu dengan sosok dari Peng Qingsu yang telah mencapai ranah ajaib. Di sana Peng Qingsu lantas mulai mempertanyakan terkait jurus bela diri yang telah Pang Han perlihatkan. Dirinya berasumsi bahwa Pang Han telah belajar bela diri secara diam-diam. Mendengar hal itu Pang Han juga langsung mengiyakan terkait tuduhan itu. Peng Qingsu yang masih penasaran ia pun lantas menanyakan terkait proses Pang Han yang telah mencapai tahap mistis. Di mana sampai saat ini para murid dari keluarga Pang memanglah tidak ada yang telah mencapai ranah tersebut. Pertanyaan semacam ini tentu telah Pang Han persiapkan, di mana tempo lalu Bai Chan memang telah memberitahu Pang Han terkait jawaban atas pertanyaan semacam itu. Yang mana dengan cepat ia lantas menjawabnya bahwa dirinya memang telah memakan sebuah empedu dari sebuah ular. Yang hal itu tanpa diduga membuat tubuh Pang Han menjadi terasa kuat. Jawaban yang telah disiapkan memang sangatlah masuk akal. Di mana Peng Qingsu nampaknya telah mempercayai Pang Han terkait empedu ular yang bisa meningkatkan pelatihan. Dengan itu Peng Qingsu lantas mengajak Pang Han untuk mengikutinya ke Gunung Yuhua. Mendengar hal itu semua orang yang berada di sana menjadi sangat iri. Pang Han yang mendengarnya juga sangat gembira di mana akhirnya Pang Han bisa keluar dan bisa melihat luasnya dunia. Dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita Immortality Part 2. Dan jika kalian suka dengan Donghua ini, saya dengan senang hati dan bangga akan melanjutkan ke part selanjutnya. So segitu aja cerita kali ini, mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time and seperti biasa, salam para